untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di dalam penyusunan proposal penelitian DPRM yang sekarang sudah dibuka. Nanti Pak Eko akan menjelaskan kapan berakhirnya. Terutama bagi teman-teman yang sudah eligible ya. Tapi walaupun tidak eligible, nanti kita bikin strategi, mungkin ada yang eligible menjadi ketua, nanti anggota menjadi yang tidak eligible menjadi anggota gitu. Nah, setelah kegiatan ini sudah tentu teknis ya, teknis penyusunan proposal itu akan lebih detail melalui pertemuan lanjutan. Bisa juga jumpa darat atau jumpa udara lagi ya, melalui Zoom. Yang kedua, nanti pada minggu keempat Februari kita akan MOU dengan Bumi Aksara, penerbit nasional di Jakarta, untuk penerbitan buku referensi bagi dosen. Ya. Jadi ada launching buku dan sekaligus MOU dengan Bumi Aksara. Kita rancang akhir bulan Februari. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya draft buku referensi, Mas Arif, nanti tolong di kolek gitu, nanti ada tim editor di Kapsipi yang bisa membantu peningkatan kualitas supaya buku itu bisa diterbitkan layak terbit gitu kan, dan menjadi buku referensi bagi seluruh prodi ilmu pemerintahan seluruh Indonesia. Yang terakhir saya terima kasih kepada Divisi Inovasi dan Penerbitan dan Publikasi dan Penelitian, pada Prof. Eko sebagai Wakil Ketua yang sudah menginisiasi acara ini sebagai hasil Rakernas 4 hari yang lalu, langsung kerja tancap gas ya. Hebat Arif ini kan. Karena banyak makan terasi Tegal ini jadi. Assalamualaikum, Prof. Normandi. Memang kalau orang banyak makan terasi itu kerjanya cepat, kayak orang Bangka itu loh ya. Assalamualaikum, Prof. Normandi. Iya. Sehat, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Arif diteruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Ahmad Normandi. Kami kira dari sambutan tadi juga sekaligus mewakili pembukaan acara hari ini, ya, Prof? Ya. Oke, Ya. saya lanjutkan. Untuk acara, halo? Oke. Ya, lanjut Mas, karena Prof. Normandi ke agenda selanjutnya. Oh iya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kita, yaitu acara inti, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Eko Priyopurnomo, MSI, MRes PhD, dan untuk menghandle acara ini kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Arif Zainuddin, SIP MIP. Acara sepenuhnya kami serahkan. Ya, terima kasih Mas Abi selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Ya, sebelum beranjak kepada acara inti, sebenarnya saya akan sedikit mengulas, ya, walaupun dari peserta mungkin sudah mengenal dari Prof. Eko ya, tapi kami akan mengulas sedikit terkait dengan pemateri kita. Jadi kita mengutip dari informasi yang sudah ada di website UMY. Ini website UMY ini kan update dan detail gitu ya. Nah, ini beliau adalah Prof. Eko Priyopurnomo. Kalau dibilang profesor juga termuda, Prof. Jadi menjadi panutan bagi kita semua yang muda juga agar bisa cepat untuk meraih guru besarnya, terutama dan juga akselerasi dari publikasi dan riset. Beliau
menempuh jenjang pendidikannya di S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, terus kemudian 2005 S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan 2014 S3 Political Science di University of Bradford. Dan beliau juga aktif di dalam riset dan tentunya juga mendapatkan sejak tahun 2007 mendapatkan hibah atau granti dari kementerian sampai dengan tahun ini ya, kalau tidak salah kemarin itu saya juga mengintip, beliau juga dapat itu. Perlu diikuti, dan sebenarnya beliau ini juga reviewer ya Prof, review proposal DPRM. Nah, ini juga sebenarnya menjadi semangat kita bersama untuk satu mengejar hibah yang nanti akan kita upayakan agar teman-teman dosen di ilmu pemerintahan ini bisa dapat, apalagi juga bisa berkolaborasi dengan kita semua, karena memang bila mana ada kampus yang sudah statusnya madya, ini tantangannya juga, skemanya juga lebih tinggi gitu ya. Dan ini dinamika di kampus saya di Tegal juga sudah kampus statusnya madya, tetapi SDM-nya banyak yang tidak eligible dalam artian dari pangkatan, kemudian dari aspek publikasinya. Nah, momen pada pagi hari ini menjadi satu momentum di mana kita bukan berarti bekerja sendiri di dalam mendapatkan hibah, tetapi kita juga ada semangat berkolaborasi di dalam untuk mengupayakan hibah riset yang nanti kita akan dengarkan dari Prof. Eko Priyopurnomo. Nah, untuk menyingkat waktu, kami mempersilahkan waktu dan tempat Zoom online ini kepada beliau, Prof. Eko. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berkumpul hari ini. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya cintai, demi kecepatan internet, walaupun kita sudah 30 Mbps tapi sering up and down, mungkin nanti video akan saya matikan ya. Kenapa? Karena akan saya share screen, dan share screen nanti saya juga akan mengajak ke Bapak Ibu untuk langsung masuk ke Silita Mas. Baik, saya izin share screen ya Mas Arief. Tolong dijadikan co-host dulu Mas, saya nggak bisa disable partisipan screen sharing. Bapak Ibu, sebenarnya betul kata Mas Arief tadi, saya sebenarnya sama dengan Mas Arief. Saya itu jadi beberapa reviewer. Satu reviewer jurnal, tapi saya reviewer jurnal untuk substansial. Mas Arief manajemen, wajahnya sudah kayak manajer ambil terasi. Manajer terasi. Saya yang substansial aja. Nah, di Dikti saya juga jadi salah satu reviewer untuk riset. Dulu namanya di RPM, sekarang namanya jadi RPM. Kenapa? Riset teknologi, sekarang tambah IT, jadi tambah IT. Emang Indonesia suka nggak nambah-nambah gitu. Kemenristek, Mendikbudristek, jadi itu. Nah, baik, ini akan saya coba share screen lagi. Semoga sudah bisa. Sudah bisa, Mas? Sudah, Bro. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, kolega saya semua, baik senior saya maupun yang masih muda, yakinlah bahwa saya juga masih dosen muda, seperti kata Prof. Arin dan teman-teman. Jadi ini sekali lagi saya yang dapat tampilkan ini adalah sharing saja, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah pernah kami perbuat. Jadi mungkin saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah punya pengalaman jauh lebih dari kami semua. Prinsipnya itu ya. Bagaimana kemudian strategi bukan hanya bikin proposal, kalau saya bikin judul makna pendanaan. Jadi selain bikin proposal adalah bagaimana lolos didanai. Kalau bikin proposal, Arief itu pintar bikin proposal, ideal apalagi proposal kayak proposal itu. Nah, tapi yang penting didanai ya kan Mas Arief, Mas Idil. Nah, siap.
Nah, ini tadi udah diberitahu saya S1 S2-nya di mana, beberapa grantee yang pernah saya dapat ini sampai sekarang saya pernah dapat grantee dari Dikti dulu sejak kompetisi itu hibah strategis nasional sampai dosen pemula, terus kemudian sampai sekarang juga masih dapat ada 2 grant dari dalam dan luar negeri. Pengalaman riset juga saya ada tampilkan di sini sampai pernah di riset Cambridge University, sampai sekarang di Maryland di US, terus sampai sekarang saya masih jadi riset fellow di 2 negara, jadi Malaysia dan Thailand di beberapa kampus ini. Sampai sekarang masih, bahkan sampai sekarang saya masih punya riset grant dengan dua negara ini, Thailand, Malaysia, di UMT, Kalasin dan Konkan. Itu sampai sekarang saya masih punya riset grant dengan mereka. Oke, baik Bapak Ibu semua. Apa yang akan saya tampilkan di sini sekali lagi, ini nanti akan bicara lebih banyak tips and tricksnya ya, karena kita harap Bapak Ibu yang besar bisa membantu yang kecil bisa ikut naik dengan yang besar. Prinsipnya itu, karena Kapsipi itu programnya adalah memastikan bahwa kita maju bersama. Prinsip di Kapsipi itu memastikan bahwa kita bisa berkolaborasi bersama. Jadi itu sama yang saya lakukan juga. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya yang itu Avenger itu kan ada tagline-nya, even superhero cannot stand alone. Jadi meskipun superhero tidak bisa berjalan sendirian. And it's team, I think I do the same thing as well. Jadi saya bisa seperti ini juga banyak orang yang bantu saya di CKSG, ada Prof. Nur, ada Prof. Arin dan lain-lain dan teman-teman yang lain. Jadi outline-nya nanti akan seperti ini, tujuan Liktamas Kemendikbud itu apa, terus kemudian bagaimana pengelolaannya, terus kemudian bagaimana memahami persyaratan usulan hibah Liktamas, terus kemudian bagaimana memahami pedoman dan templates, terus kemudian bagaimana membuat roadmap-nya riset kita itu matching dan didanai. Itu. Dan Bapak Ibu bisa menginterupsi saya kapanpun nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau beberapa informasi yang tidak jelas, Bapak Ibu silahkan. Jadi brief saja, ini Bapak Ibu bisa baca nanti tentang tujuan Liktamas, tentang terutama skema penelitian. Di sini saya PPT saya ada penelitian dan pengabdian, tapi saya akan konsen ke penelitian saja karena waktunya nggak ada. Jadi konsennya nanti akan lebih banyak ke penelitian. Satu, di penelitian itu memastikan bahwa ada proses pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ada proses pembelajaran. Maka dengan kata kunci pembelajaran ini, maka saya harapkan Bapak Ibu juga berkolaborasi mengajak mahasiswa. Berikutnya ada proses peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa. Maka pastikan dengan kata kunci ini, maka Bapak Ibu tolong baca nanti rencana induk riset nasional. Kenapa peningkatan mutu dan bangsa itu dilihat dari RRN-nya Indonesia. Yang berikutnya memastikan penelitian adalah peningkatan kemandirian dan kemajuan dan daya saing bangsa. Berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. Dan berikutnya adalah perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan. Dan ini menurut saya PR kita bersama sebagai dosen di ilmu pemerintahan, memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu based on knowledge and based on research, not based on issue. Jadi inilah kenapa kemudian kalau Bapak Ibu nanti baca roadmap di RIN, Rencana Induk Nasional, itu targetnya adalah di sini, bahwa semua adalah based on pengetahuan. Next, ini di pengabdian, saya akan hanya brief saja. Ada proses pengembangan model pemberdayaan, karena Bapak Ibu harus memahami dana riset pengabdian di pengabdian itu sangat sedikit. Jadi Anda Bapak Ibu misalnya dana di Direktorat Riset Teknologi Pengabdian Masyarakat yang sekarang dikuasai oleh Prof. Faisal itu misalnya anggarannya 1,2. Nah ternyata dana 1,2 itu yang keserap hanya misalnya 900 miliar. Nah, maka sisanya itulah yang kemudian digunakan untuk pengabdian. Itu kenapa pengabdian hanya sekilas saja dibahas, karena dana riset hanya sisanya kalau tidak teralokasikan. Jadi ada peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, kemudian bagian dari solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, dan kemudian yang dihadapi oleh masyarakat. Hanya memang menurut saya, kita sebagai dosen seharusnya di RTPM itu juga konsen di pengabdian ya. Harusnya pengabdian itu bukan hanya sisa, tapi memang ada alokasi khusus. Misalnya risetnya 2T, maka pengabdiannya kalau bisa juga 1T. Kenapa?
Karena kan riset itu akan lebih bermanfaat kalau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi harusnya gitu, bukan sekedar jurnal, bukan sekedar misalnya nanti ada paten dipakai industri dijual masyarakat. Jadi kan akhirnya nanti peneliti ini, kalau saya ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya autokritik pada diri saya, ketika kita jadi peneliti, menjadi riset kita sudah diterapkan, dan kemudian sampai pengembangan, dan pengembangan itu dikembangkan oleh industri, dan industri kemudian dijual mahal, maka yang terjadi adalah kita sebagai intelektual, itu jadi part of capitalism. We are part of industry. Jadi itu autokritik saya. Tapi ya gimana lagi, mekanismenya sudah seperti itu. Maka seharusnya dana pengabdian itu juga didorong lebih meningkat juga. Sehingga kita tidak terjebak dalam skema pengembangan yang akhirnya dipaksa kita menjual ide gagasan kita itu pada perusahaan yang akhirnya kemudian jual mahal. Misalnya vaksin, itu misalnya kalau Bapak Ibu menemukan vaksin, maka vaksinnya dijual industri, maka kemudian Bapak Ibu bisa jualan satu kali suntik vaksin $20 misalnya, atau misalnya AstraZeneca karena ada dana luar maka per satu vaksin $2 dijual $10, berapa keuntungannya itu kan? Dia beli siapa? Ya negara siapa? Rakyat. Nah, yang salah siapa? Ya salahkan nanti Mas Arief gitu kalau jualan vaksin. Tapi Mas Arief kan tadi sama jualannya hanya pasti sama tahu hati. Poci loh. Baik, di penelitian ya Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, tapi buat peneliti pemula, sering saya sebagai reviewer itu teman-teman itu akan di-delete dulu, gagal, diarbitrasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak memahami tentang 3 macam skema riset. Jadi riset itu skemanya ada 3 ya Bapak Ibu. Riset ada levelnya. Level pertama riset dasar, level kedua ada terapan, level ketiga adalah pengembangan. Pahami dulu itu Bapak Ibu. Jadi sering Bapak Ibu itu, misalnya Bapak Ibu judulnya adalah model pemberdayaan masyarakat desa, atau model peningkatan akuntabilitas BUMDes misalnya, atau model peningkatan. Dan Bapak Ibu menggunakan itu sebagai riset dasar. Nah itu pasti akan salah. Karena yang namanya sudah model, prototypes, terus kemudian policy brief, itu masuknya ke terapan Bapak Ibu. Jadi pahami itu, hati-hati. Jadi misalnya harusnya bicaranya misalnya bukan model pemberdayaan, tapi misalnya strategi pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan ekowisata dan keberlanjutan di masa pandemik misalnya. Atau misalnya strategi transparansi pemilih pemula pada pemilu besok itu pemilu serentak misalnya, atau strategi pemilu serentak di pasca pandemik yang untangible misalnya. Itu penelitiannya adalah penelitian dasar. Tapi kalau misalnya sudah kata model pemilihan serentak untuk mendukung pemilu yang transparan di masa pandemik, ya itu harus di sini. Nah, kalau ternyata, dan itu Bapak Ibu harus tahu, penelitian dasar itu TKT-nya, tingkat kesiapan teknologinya dari 1 sampai 3. Nah, penelitian terapan itu TKT-nya dari 4 sampai 6. Nah, penelitian pengembangan itu dari 7 sampai 9. Nah, jangan sampai Bapak Ibu itu salah juga, misalnya penelitian Bapak Ibu itu masih dasar. Jadi apa yang proposal Bapak Ibu tulis itu proposal, tapi ngakunya terapan. Nah, itu jadi salah juga. Jadi pastikan output atau luaran penelitian Bapak Ibu itu apa? Kalau luarnya itu masih rekomendasi misalnya masih jurnal, buku, itu maka book chapter, proceeding itu masih penelitian dasar. Tapi kalau luaran Bapak Ibu sudah model, paten, prototipe, software, itu terapan. Tapi kalau pengembangan itu prototipe, software itu sudah ada yang memakai. Nah, itu adalah di pengembangan. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang sering saya lihat, kasihan tulisan Bapak Ibu bagus, proposal Bapak Ibu, tapi di-delete oleh reviewer di sana. Kenapa? Karena ya itu salah menempatkan tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu itu harus tahu, setelah memahami 3 level tadi, bahwa ada riset dasar, dan kemudian di riset dasar itu ada riset terapan dan pengembangan. Di riset dasar itu prinsipnya riset itu kemudian terbagi dalam 2 level, 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur skema desentralisasi, jalur kedua adalah jalur kompetisi. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu, saya tolong Bapak Ibu nanti dilihat ya.
Bapak Ibu itu perguruan tingginya pada level mana? Apakah klaster mandiri, utama, madya, atau binaan? Nah, kalau Bapak Ibu misalnya klasternya adalah binaan, tapi kemudian Bapak Ibu ingin masuk ke penelitian lebih tinggi, kalau Bapak Ibu belum bisa, maka ngajak yang lain aja, jadi anggota yang lain. Jadi bisa seperti itu. Oh, ternyata saya mau masuk, tapi ternyata saya belum bisa nih. Nah, sudah, ikut tempat lain aja. Misalnya Bapak Ibu ingin penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, padahal Bapak Ibu masih binaan. Nah, tadi bisa ngajak Mas Idil atau Mas Os yang misalnya perguruannya udah mandiri, atau perguruannya udah masuk utama. Tolong dong aku jadi anggota misalnya, biar punya pengalaman PDUPT. Jadi di riset dasar itu, Bapak Ibu, di riset dasar itu ada skemanya kompetisi nasional. Ini siapapun boleh masuk. Baik yang masih binaan itu boleh ikut masuk ini semua. Yang kedua, skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi itu semua perguruan tinggi minimal adalah madya. Terus kemudian binaan nggak boleh. Nah, berikutnya adalah penelitian dasar kemitraan. Nah, yang kemitraan itu semua orang boleh. Nah, yang berikutnya adalah program penelitian pembinaan. Penelitian pembinaan, Bapak Ibu bisa lihat ini PDP, penelitian dosen pemula. Nah, yang pemula itu malah dipakai untuk teman-teman di sini. Buat teman-teman yang masih binaan, ajukan aja penelitian dosen pemula, dananya 40-50 juta. Nanti kalau dana 30 juta, ya alhamdulillah. Atau kemudian bisa penelitian kerjasama, Bapak Ibu. Nah, dua perguruan tinggi ini tadi saya bilang, ajukan aja skema kerjasama. Ketuanya Bapak Ibu, kita jadi anggota, nggak apa-apa. Jadi misalnya Mas Arief perguruan tingginya masih di Madya, ya sudah Mas Arief ajukan, saya jadi anggota nggak apa-apa. Nah, atau misalnya ada teman-teman yang lain di sini siapa misalnya masih di skemanya adalah skema perguruan tingginya misalnya ada Bunia misalnya skemanya masih binaan, tapi idenya bagus ya sudah ngajak saya, karena saya insya Allah saya bisa menjadi anggota sampai 4 kalau nggak salah. Jadi prinsipnya itu. Nah, terus beberapa yang lain ini saya next. Nah, berikutnya adalah program penelitian pascasarjana. Buat Bapak Ibu yang punya program pascasarjana, silakan skema ini ada. Tahun lalu nggak ada, 2 tahun lalu juga hilang. Jadi skema penelitian pascasarjana ini bagi Bapak Ibu yang punya mahasiswa master, punya mahasiswa PhD, silakan ajukan saja. Untuk mahasiswa master itu dana risetnya 30 juta, untuk PhD itu dana risetnya 50 juta. Tapi ingat loh Bapak Ibu, dana riset master ini yang mengajukan dosen, bukan mahasiswa. Jadi dosen mengajukan dengan misalnya mahasiswa saya adalah Mas Arief, maka Mas Arief bikin proposal, dirapikan oleh dosennya, dosen yang upload itu pakai akunnya dosen. Itu di dana riset ini untuk pascasarjana. Tahun kemarin nggak ada, sekarang diadakan lagi. Nah, kemudian ada dana riset PMBSU, juga Bapak Ibu silahkan ajukan ini untuk penelitian ini. Nah, berikutnya adalah program kajian strategis KKS. Nah, di KKS ini hanya beberapa perguruan tinggi, semua juga sama karena jalurnya kompetisi. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau mau masuk di sini skema ini. Berikutnya adalah sama, hampir sama ya sebenarnya. Risetnya adalah riset terapan. Di riset terapan ada PTKN atau kompetisi nasional, ada PT UPT. Alhamdulillah tahun ini saya dapat PT UPT 1 sama PDUPT, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan perguruan tinggi. Nah, tahun ini. Dan Bapak Ibu bisa menyilahkan skema itu. Nah, berikutnya adalah skema penelitian pengembangan. Nah, di skema penelitian pengembangan ini itu sama, Bapak Ibu bisa ajukan dan ini silakan ini karena jalurnya kompetisi. Jadi siapa aja boleh. Nah, next, ada beberapa hal pengabdian saya akan lewati seperti saya bilang tadi. Karena hanya sisa saja. Ini sama ya, di pengabdian. Bapak Ibu nanti bisa saya share ini, tapi saya lewati saja. Kita konsennya di penelitian dan akan lebih banyak diskusi. Nah, ada beberapa saran yang Bapak Ibu ingin saya sarankan kepada Bapak Ibu semua. Nah, pertama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu itu ingat update identitas Bapak Ibu, database Bapak Ibu di mana? Di Sinta Kemendikbud.
Jadi ingat, Sinta Bapak Ibu di Kemendikbud diupdate, dan kemudian setelah itu juga pastikan juga data Bapak Ibu di PDDikti juga update. Saran saya, tips saya pertama adalah itu update lah data Sinta Bapak Ibu dan PDDikti Bapak Ibu. Kenapa? Jangan-jangan Bapak Ibu itu sudah doktor, asisten ahli, tapi di situ munculnya malah masih master asisten ahli. Jadi Bapak Ibu malah nggak eligible. Atau Bapak Ibu misalnya Mas Arief sudah S2 dan lektor, sebenarnya eligible jadi nggak eligible. Jadi maka saya minta Bapak Ibu update lah Sinta Bapak Ibu dan kemudian PDDikti Bapak Ibu. Nah, Sinta Bapak Ibu bisa diupdate manual atau Bapak Ibu update di Google Scholar. Karena Sinta ini menarik data dari mana? Dari Google Scholars, dari Web of Science, dari Garuda, dari Scopus. Jadi Bapak Ibu silakan update Google Scholar Bapak Ibu aja. Yang paling mudah sih Google Scholar ya. Dan Google Scholar dikonekkan dengan Sinta Bapak Ibu. Itu tips saya pertama kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan ini update, maka Bapak Ibu akan rekam jejak pengusul dan anggota pengusul itu akan lengkap. Kenapa? Karena nilai kita nanti akan kami contoh brief tentang penilaian, bahwa nilai rekam jejak itu salah satu yang dinilai pertama kali. Oh, ternyata dunia sudah selama ini melakukan penelitian apa saja, berapa kali publikasi jurnalnya, berapa nanti akan muncul di situ dan itu akan dinilai. Nah, berikutnya maka syarat berikutnya adalah tadi pastikan penelitian dan pengabdian yang Bapak Ibu usulkan itu sesuai dengan template. Beberapa kali saya jadi reviewer itu menunjukkan bahwa paper Bapak Ibu, proposal Bapak Ibu itu bagus, tapi sering tidak sesuai template. Misalnya, sudah diminta usulannya untuk ringkasan 500 kata, Bapak Ibu cuma nulis 200 kata. Itu ya terlalu ringkas. Atau Bapak Ibu sudah dikasih tahu bahwa untuk literatur review harus 2.000 kata. Ternyata Bapak Ibu malah cuma 1.000. Atau bahkan di metode, sudah tahu metode diminta misalnya 1.000 kata, Bapak Ibu malah cuma 1 paragraf. Nah, gimana? Jadi tolong dipastikan betul itu. Nah, yang berikutnya, kemudian relevansi terhadap fokus tema dan topik RIN. Nah, ini yang kemudian saya pastikan Bapak Ibu juga membaca topik dan risetnya Rencana Induk Riset Nasional dari tahun 2015 sampai 2045, di mana isu-isu yang akan tren sekarang adalah tentang ketahanan pangan. Kita orang sosial boleh loh bicara tentang ketahanan pangan, kebijakannya gimana. Kita boleh loh bicara tentang energi terbarukan, boleh loh kita bicara tentang turisme, boleh loh kita bicara tentang perubahan iklim, boleh loh kita sebagai orang social science bicara tentang bencana, terus kemudian bicara tentang vaksin dan COVID, boleh. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu, riset kami tentang itu nanti saya contoh lihatkan. Nah, berikutnya kemudian relevan dengan previous studies dan pastikan pengalaman riset Bapak Ibu itu akan kebaca bahwa ternyata memang dunia Pak OAS selama ini risetnya tentang itu, maka ke depan kurang lebih risetnya juga akan relevan dengan isu-isu tersebut. Itu yang kemudian Bapak Ibu bisa akan lihat di situ. Nah, yang berikutnya adalah kualitas luaran. Nah, ada nilainya Bapak Ibu. Misalnya gini, ada nilai, ini saya bukan kartu aja. Ada proposal, misalnya proposalnya Mbak Eva dan proposalnya Mbak Dini. Proposalnya Mbak Eva dan Mbak Dini, itu misalnya Mbak Eva sama-sama sudah S3, Mbak Dini sama-sama S3, rekam jejaknya nilainya sama ya, semua nilai rekam jejak sama, nilai kualitas proposalnya sama, tapi ternyata Mbak Eva di tahun pertama dia menjanjikan Scopus 1. Terus kemudian ternyata Mbak Dini tahun pertama dia hanya menjanjikan misalnya dia hanya menjanjikan Sinta. Nah, Bapak Ibu sebagai reviewer mana yang akan dipilih? Pasti dong yang akan dipilih adalah Mbak Eva. Kenapa? Mbak Eva menjanjikan luarannya Scopus. Jadi pastikan kualitas luaran walaupun itu sudah ada di situ, itu kemudian carilah kalau bisa yang namanya luaran wajib itu yang sudah ada di daftar itu. Jangan coba nyari yang lebih rendah. Itu misalnya, itu baru misalnya Mbak Eva tahun pertama targetnya Scopus, maka Mbak Dini akan sama nilainya dengan Mbak Eva. Kalau Mbak Dini menulis tahun pertama dia berjanjikan proceeding Trindex Scopus 3. Dan itu baru sama-sama Mbak Dini sama Mbak Eva akan lulus. Jadi itu ya, jadi kualitas luaran itu juga dinilai. Jadi jangan sampai satunya menjanjikan Scopus, satunya cuma Sinta 2. Ya beda, nggak apple to apple. Tapi kalau Mbak Eva menjanjikan Sinta Scopus 1, tapi Mbak Dini menjanjikan proceeding Trindex
3, maka itu apple to apple. Itu maka nilainya sama. Jadi itu saran saya, tips saya. Banyak orang yang kadang tidak ngeh di situ. Nah, berikutnya adalah kemudian pastikan selama ini Bapak Ibu kita itu dosen, tetapi kadang pelaku kita itu masih kayak orang mahasiswa, mengerjakan sesuatu di deadline. Bahkan submit itu pada hari hanya. Ya, jujur aja, itu kita kadang sering lakukan itu, toh, termasuk saya kadang-kadang juga melakukan itu, SKS, sistem kebut semalam. Nah, akhirnya yang tahun kemarin itu kan tidak ada perpanjangan. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan berat perpanjangan. Bisa dipanjangkan itu ya cuma amal baiknya Mas. Amal baiknya Mas Arief itu bisa dipanjang-panjangan, didoa-doakan. Tapi kalau deadline itu saya sarankan 2 atau 3 hari sebelum hari H, karena ingat deadline-nya proposal di Direktorat Riset Teknologi dan RTPM sekarang itu deadline tanggal 10. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah selesai semua. Ingat, selesai semua submit. Tips saya ya, ini berikutnya. Itu kalau bisa tanggal 8 sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah submit, klik, sudah selesai. Nah, kemudian ada yang salah, Bapak Ibu kan bisa kontak ke LPM-nya. Oh, ternyata saya ada salah, tolong dibukain lagi operator. Nah, bisa direvisi. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan loh, Bapak Ibu sudah submit di hari tanggal 10, 11.59, submit. Ternyata ada yang salah. Enggak ada waktu memperbaiki. Ini pernah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi 5 hari atau 4 hari sebelum hari H, biasanya saya submit, klik. Submit selesai, ternyata ada yang salah. Misalnya, ketika ada yang salah, RAB-nya ada yang salah. Maka saya minta operator kami untuk membuka kembali. Untuk operator dibukakan. Karena di sistem anggaran kami ada yang salah. Akhirnya diperbaiki. Tapi kalau misalnya Mbak Eva atau Mbak Dini submit di hari H dan nggak ada waktu, ya tamat. Apalagi yang biasanya hari H itu kredit. Contoh kemarin Bapak Ibu, saya kan hari kemarin tuh nge-review kurang lebih ada 10 ya. 10 luaran BRM kan terakhir kemarin. Saya coba masuk bolak-balik. Sebenarnya saya sudah mempermanenkan 2 hari yang lalu, tapi ternyata karena sistemnya error, betul ternyata baru kemarin siang saya kontak Jakarta, kenapa sistemnya kayak gini? Ternyata apa yang sudah saya permanenkan itu terjadi terbuka kembali. Jadi saya harus ngasih nilai lagi dan kemudian mempermanenkan. Yang saya alami hari kemarin. Jadi saya minta kalau bisa jangan pas deadline, 2-3 hari sebelum deadline. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, ini template-nya sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa download aja template ini, link ini. Jadi prinsipnya begini, jadi misalnya contoh judul, itu saja judul yang menarik, terus kemudian ringkasan penelitian itu 500 kata, nanti saya akan detailkan di sini. Kata kunci juga, pastikan ingat ya Bapak Ibu, tips saya kepada Bapak Ibu, sama waktu saya tips nulis jurnal, nanti kapan-kapan saya dengan Mas Arief nanti akan berencana ke depan nanti bulan ini juga nanti kita akan adakan bulan Februari nanti kita adakan ngajak teman-teman yang tertarik silahkan Mas Arief nanti kita adakan juga bagaimana strategi mengejar luaran karena buka-bukaan kartu saja Bapak Ibu kemarin waktu saya review itu nyaris hampir 50% dosen itu tidak sampai luarannya Bapak Ibu. Padahal kan maneman toh, misalnya Mbak Nia dapat dana riset 300 juta, tapi ternyata luarnya nggak ada, kan kasihan. Ini kan maneman. Atau misalnya Mbak Dini, luarnya sudah ada tapi draft, tapi lupa disubmit. Nah kan dapat lagi tuh. Jadi jangan sampai, tapi misalnya, oh Mbak Eva, targetnya luaran wajib, submit publish, alhamdulillah. Tapi kalau sampai nggak publish kan maneman. Jadi saran saya, itu nanti kita bulan ini kita akan belajar bagaimana setelah ini proposal selesai ya, mungkin minggu ketiga setelah ini maka kita bicara bagaimana strategi memenuhi luaran. Itu nanti kita bicara Mas Arief. Siap, Prof. Itu menarik karena banyak sekali saya sedih sekali ya contohnya dewe tapi ya gimana kita nggak bisa nolong toh kita objektif aja. Imparsial karena reviewer itu kan imparsial ya. Jadi sebenarnya kasihan dananya banyak 300-400 juta tapi nggak ada luarannya. Aduh, maneman. Oke Mas Arief aja saya kulaan tahu aja gua nih. Oke. Ini saya highlight ya, Bapak Ibu pastikan kami sebagai reviewer, apalagi kalau yang reviewer administrasi kayak Mas Arief itu, ngomong dikti itu kan reviewernya administratif bukan substansi ya kan substansi. Jadi yang administratif itu kalau sudah mereka bilang 500 kata ya 500 kata, jangan ditambahi banyak kata-kata.
Jadi ini pastikan yang namanya ringkasan itu 500 kata, latar belakang itu 500 kata. Nah, tips saya buat Bapak Ibu, di ringkasan ini saya tulis di sini sayang, nanti ketika Bapak Ibu bicara tentang ringkasan 500 kata, itu paling tidak Bapak Ibu cukup 4 paragraf. Ingat ya, tips saya 4 paragraf. Paragraf pertama bicara tentang tujuan penelitian, paragraf kedua bicara tentang teorinya kita apa, paragraf ketiga gap atau yang ingin kita pakai atau metode yang akan kita pakai. Paragraf 4 adalah luaran yang akan kita janjikan. Jadi ingat Bapak Ibu, 500 kata ini cukup 4 paragraf. Satu paragraf bicara tentang tujuan penelitian kita buka semua. Yang kedua bicara teorinya apa. Ketiga, paragraf ketiga itu adalah bicara metode penelitian yang akan kita pakai apa. Paragraf 4 itu target luarannya yang kita janjikan apa. Udah 4 paragraf, nggak usah banyak-banyak. Nah, yang berikutnya latar belakang. Nah, latar belakang itu 500 kata. Latar belakang itu sama, 4 paragraf saja. Kenapa penelitian itu penting, teorinya apa, dan lain-lain. Gampang kalau ini. Nah, yang berikutnya tinjauan pustaka. Bapak Ibu di tinjauan pustaka, Bapak Ibu boleh memasukkan gambar. Gambar itu nggak dihitung. Jadi misalnya teori tentang transparansi itu indikatornya apa? Masukkan aja di situ. Dan ingat Bapak Ibu yang namanya literatur review itu maksimal 2000 kata. Jangan terlalu dikit juga. Ada proposal literatur review malah cuma 700 kata atau 1000. Lah itu literatur review apa? Terlalu simpel gitu. Kita nggak bisa mendapat, you cannot get point gitu. Apa kerangka pikirnya yang tidak dapat. Nah, yang berikutnya metode itu 1000 kata. Di sini Bapak Ibu, tips saya di metode, pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin risetnya adalah riset kompetisi, maka Bapak Ibu paling tidak harus ada 3 gambar di situ. 1, gambar roadmap-nya riset RIN, riset nasional. 2, risetnya perguruan tinggi. 3, roadmap risetnya Bapak Ibu. Itu ya, paling tidak ada 3 gambar itu. Nanti akan saya kasih contoh roadmap-nya kayak Pak. Tapi kalau risetnya Bapak Ibu adalah riset desentralisasi, maka paling tidak ada 3 roadmap. Roadmap apa? 1, roadmap-nya perguruan tinggi. Kedua adalah roadmap-nya masih dosen. Dan kemudian rencana tahapan penelitian. Jadi itu. Dan pastikan metode ini 1000 kata Bapak Ibu. Yang saya sering sedia adalah Bapak Ibu bikin metode penelitian itu hanya kadang cuma 2 paragraf atau kadang 1 paragraf. Cuma aja metode penelitian ini adalah kualitatif, melihat peran partai politik di Indonesia dan bagaimana sengketa kepengurusan partai politik di Kabupaten Tegal misalnya. Lebih ya, metode cuma 1 kalimat kayak gitu. Jadi jangan dilakukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi metode itu kalau bisa 5W1H detail ya. Kenapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, itu perlu Anda Bapak Ibu lakukan. Nah, terakhir, ini tadi, belum terakhir ya, terakhir di slide ini, kemudian luarannya atau target capaiannya. Pastikan luaran wajib itu mengikuti skemanya. Skemanya apa? Skema riset dasarnya, buku, jurnal, proceeding, terindeks gitu. Jangan Bapak Ibu riset dasar, tapi Bapak Ibu bikin paten. Nah, itu bukan masuk riset dasar. Atau Bapak Ibu riset dasar, tapi pengen apa? Model atau prototipe. Bukan. Itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak memahami TKT tadi. Luaran itu pastikan sesuai dengan yang TKT yang ingin kita janjikan. Nah, berikutnya, tips saya berikutnya adalah rencana anggaran biaya. Pastikan sesuai PMK atau pagu luaran. Jadi SBK-nya SBK luaran, terus kemudian jadwal, pastikan jadwal itu sesuai litama saja. Kalau saran saya sih bikin jadwal itu kita langsung mulai dari Februari saja. Sering yang saya lakukan riset itu kemudian Bapak Ibu tips saya kenapa kami selama ini sampai luaran selalu bisa tercapai, karena begitu kami bikin proposal itu, hari ini kami upload, hari ini selesai, maka mulai hari ini kami lakukan riset Bapak Ibu. Dari mana? Dana sendiri dulu nggak apa-apa. Untuk apa? Mengejar luaran Bapak Ibu. Jadi nanti begitu diumumkan dapat, alhamdulillah, belum dapat kan kita akhirnya punya luaran Bapak Ibu. Maka biasanya yang kami lakukan, maka nanti di bulan Februari, Maret ini, luaran misalnya jurnal atau proceeding, saya sudah nulis Bapak Ibu, sudah saya submit. Jadi sudah saya submit Bapak Ibu. Jadi nanti ada konferensi saya yang publish April, ada konferensi saya publish Mei. Jadi ketika nanti ditanya dikit, sudah ada luarannya. Kenapa? Karena publishnya April, Mei tadi. Tapi kalau Bapak Ibu itu menunggu pengumuman nanti bulan Maret,
terus nurun dananya bulan April, Bapak Ibu baru garapnya bulan Mei, nggak ada luarannya Bapak Ibu, gelagapan nanti Bapak Ibu, kebingungan. Nah, berikutnya kemudian daftar pustaka. Nah, ini tips saya Bapak Ibu, sering yang kami lihat Bapak Ibu itu gagal bukan karena proposal Bapak Ibu nggak bagus, metodenya nggak bagus, tapi Bapak Ibu nggak sesuai template. Mas Ide sebagai pengelola jurnal itu pasti akan strict yang namanya template. Kalau template-nya nggak dipahami, maka biasanya kami reject. Sama juga di penelitian Bapak Ibu. Kalau template-nya itu minta fund covers atau IEEE ya, referensinya di mana pakai angka itu loh Pak, 1, 2, 3 itu, Bapak Ibu juga pakai IEEE. Jangan Bapak Ibu malah pakai model apa, atau American Psychology, atau Bapak Ibu malah pakai model Harvard, jangan. Jadi ingat kata kuncinya, pahami aturan, maka di daftar pustaka itu juga susun berdasarkan number. Kenapa? Karena mereka mintanya memang pakai number, Pak, Bu, bukan pakai apa misalnya Kurniawati 2020 enggak, mereka pakai itu, tapi langsung number 1. Jadi ini pahami ya. Karena jangan sampai Bapak Ibu proposal di-delete karena tidak sesuai template. Next, ini contoh saja Bapak Ibu, roadmap-nya perguruan tinggi. Silahkan Bapak Ibu bikin monggo. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali isu-isunya, klaster isunya apa saja, riset isunya dari 5 tahun itu seperti apa, baik dari isu yang ilmu social science sampai ilmu humaniora. Ya, kalau Mbak Eva mungkin ilmu humoris kayak Pak Nur itu kan, bukan humaniora tapi humoris. Nah, itu silahkan. Nah, berikutnya ini harus ada loh Bapak Ibu tadi ya. Tadi saya sarankan Bapak Ibu ini benar. Ini harus ada di metode riset Bapak Ibu. Kerangka ini harus ada di Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga harus punya roadmap individu. Ini roadmap saya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu copy atau Bapak Ibu adopsi atau Bapak Ibu lihat. Kalau Bapak Ibu nggak suka ya dibuang juga nggak apa-apa. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, kalau saran saya, kalau di saya ya Bapak Ibu, sama roadmap saya tiap 5 tahun. Nah, tergantung risetnya. Kalau risetnya tentang tourism, maka saya akan bicara tentang tourism. Nah, yang atas ini Bapak Ibu, ini isunya apa? Ingat ya, yang di atas ini adalah isu. Yang atas ini isu tentang governance. Terus kemudian yang di sini tentang sustainable policy. Jadi isu-isu besarnya kemudian tentang SDGs. Nah, isu-isu besar ini diturunkan menjadi isu-isu kecil apa di sini. Nah, saya turunkan isu kecilnya ini. Nah, prinsipnya gitu ya, ada isu besar di setiap 5 tahun, dan kemudian diturunkan beberapa isu kecil besar itu menjadi isu-isu kecil untuk Bapak Ibu kerjakan tiap tahunnya. Ini. Itu saran saya. Nah, berikutnya yang bawah ini adalah luaran. Nah, luaran dari tiap tahun apa? Ya, ada policy brief, ada book chapter, ada prototype, dan kemudian ada jurnal, terus kemudian, dan ini saya capai, Bapak Ibu, di 2025 ini saya prototype sudah ada, terus kemudian jurnal saya capai, terus kemudian software kami sudah dapat, Haki juga kami sudah dapat untuk software kami, bahkan software kami itu juga sudah ada di mana? Google App, di Google Store, Apple App itu juga ada. Walaupun saya anak sosial, saya tetap melakukan riset terapan tadi. Nah, sama juga di tahun 2025 sampai 2030, maka kita ingin luarannya ada kolaborasi nanti dengan stakeholders, terus kemudian ada jurnal juga, terus kemudian ada jurnal tentang itu. Jadi intinya itu kalau bisa ada isu besarnya apa tiap 5 tahun, terus kemudian isu kecil per tahunnya apa. Dan kemudian luaran per 5 tahun itu apa yang Bapak Ibu janjikan untuk membangun apa? The future of tourism and sustainable development. Ini satu saja, padahal saya punya beberapa roadmap Bapak Ibu, tergantung proposalnya. Nah, berikut orang lain juga Bapak Ibu bisa lihat map ini misalnya tentang bagaimana di sektor ekonominya apa, modelnya apa, kebijakan development apa. Itu beberapa hal. Nah, oke. Berikutnya ini saya emphasize, saya konklusikan
untuk mengingatkan diri saya dan pada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak lupa, satu yang harus Bapak Ibu pahami tentang riset di RTPM ini, satu, taati pedoman dan format. Kedua, pastikan update data diri Bapak Ibu di PD Dikti dan karya Bapak Ibu di Sinta dengan update di Google Scholars maupun Scopus yang Bapak Ibu punya. Kalau tidak punya, maka Bapak Ibu nanti update-nya manual, nanti saya kasih contoh. Terus kemudian pahami juga tentang skema penelitian. Ingat ya Bapak Ibu, skemanya apa? Riset dasar, riset terapan, atau pengembangan. Setelah tahu, maka kemudian jalurnya mana tracknya? Track kompetisi atau track desentralisasi. Terus kemudian pastikan ide kreatif atau urgensi ini dibentuk dari apa? Rencana induk riset nasional. Dan kemudian roadmap yang kita bangun itu turunan dari situ dan sekaligus turunan dari rencana induknya perguruan tinggi kalau itu desentralisasi. Berikutnya patuhi SBK luaran terutama masalah dana, dan saran saya Bapak Ibu kalau SBK luaran itu jangan ada honor untuk peneliti. Karena sudah tidak ada lagi ada honor untuk peneliti. Nah, yang terakhir patuhi deadline dan luaran yang dijanjikan. Nah, informasi terakhir ini kita ada conference yang luarannya adalah Proceeding Scopus dan kemudian Jurnal Scopus dan Sinta. Jadi Bapak Ibu nanti ada conference di bulan April menjelang Lebaran, isunya tentang ini. Sampai sekarang sudah ada 100 paper yang sudah masuk, tapi masih kita tunggu karena target kita moga sampai 200 sehingga karya Bapak Ibu di KAPSIP meningkat sehingga portofolio Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, portofolio itu nilainya 40%, nanti kita lihatkan. Itu yang ingin saya sarankan untuk kalau Bapak Ibu ingin nambah jumlah di Scopus maupun di Sinta. Mungkin dari saya itu dulu Mas, silakan kalau ada pertanyaan dan saya kembalikan ke Mas Arief. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Materinya. Jadi sangat banyak ya materi dari dan tips triknya yang disampaikan sama Prof. Eko. Sebelum saya menawarkan untuk pertanyaan, saya izinkan untuk membaca beberapa pertanyaan dulu dari kolom chat. Nanti setelah ini kita bisa diskusi, barangkali ada yang menginginkan untuk ngobrol langsung dengan pemateri kita, silakan saja open mic. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Dede, Prof, dari Unpad ya. Beliau menanyakan memang kalau di dalam penulisan judul itu, ini kan ada beberapa model dan tentunya menulis judul enggak sembarangan ya. Artinya biar bisa tertarik dan reviewer itu juga berkenan untuk menerima dan meloloskan proposal dari beliau ini. Nah, bagaimana Prof untuk tipsnya dalam menulis judul yang baik dan novelty di dalam proposal kita itu biar terlihat? Silakan Prof. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya kalau bikin judul tertarik atau tidak, kalau saran saya sih kata kuncinya tadi, Bapak Ibu baca saja di ristek tadi seperti apa. Kalau risteknya, terutama roadmap riset tadi loh, roadmap riset. Kalau saya sih dulu dapat judul itu kenapa? Saya baca jurnal, Bapak dan Ibu yang saya hormati semua. Saya baca jurnal, nah dari jurnal kan kita tahu tuh, oh trennya ke depan tuh apa sih? Maka dari jurnal itu, satu, saran saya untuk bikin dapat judul yang baik dari jurnal. Yang kedua, saran saya berikutnya adalah, Bapak Ibu kan di Google itu kan ada ya, atau di sini kan ada daftar penerima riset dikti itu siapa? Baca-baca aja judulnya itu Bapak Ibu. Di sini masih ada Bapak Ibu. Nampak ya anu saya ya? Nampak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca di sini. Ini Bapak Ibu nanti di sini ada semua Bapak Ibu. Contoh proposal, judul proposal, contoh aja kurang lebih seperti itu. Tips saya, satu baca jurnal, yang kedua adalah kemudian lihatlah judul orang-orang lain itu kayak apa. Itu. Monggo. Terus kemudian diadopsi, terus dimodifikasi ya, Prof ya. Betul. Oke, ini ada kolom chat lagi dengan Dian Suluh dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau sedang mengerjakan PUPT multi-years sebagai anggota. Jika tahun ini saya mengajukan sebagai ketua untuk melanjutkan penelitian yang masih berjalan, apakah bisa, Prof? Oke, saya sekaligus menjawab pertanyaan Bu Dede dan teman-teman semua ya. Bapak Ibu,
Karena paling enak memang harus buka sistemnya langsung daripada nanti saya salah ngomong. Nah, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan bisa login ini semua ya. Ini saya langsung praktek saja. Kalau memang mau coaching silahkan diadakan saja di mana dan kapan saya ikuti aja. Mau Ya, online oke, offline mau di Unpad juga nggak apa-apa Bu Dede. Nanti hostnya Bu Dede silahkan. iya. Ya Mas Arief. Iya, siap, Bro. Daring aja, daring. Nah, boleh. Boleh, Bu Dede. Nanti Iya. ya, peserta membawa proposal ya, proposal penelitiannya, terus kemudian bisa direview. Atau hari ini juga ada beberapa kawan-kawan yang sudah memiliki proposal dan ingin dilihatkan sama Prof Eko, silakan aja. Jadi Bapak Ibu ya, ini saya konkret saja. Tips yang saya Bapak Ibu harus lakukan Bapak Ibu sekarang. Pertama Bapak Ibu, ini kan ada ya, saya tahu saya sebagai peran dosen maupun reviewer. Nah, saya kan sebagai kita sebagai pengusul sama statusnya. Nah, kemudian di sini seperti saya bilang tadi, pastikan identitas ini update. Maka kemudian kenapa saya minta Bapak Ibu di sini sinkronisasi dengan PD Dikti. Nih. Karena dengan sinkronisasi PD Dikti, maka semua Bapak Ibu misalnya bagi dosen, pangkatnya apa, alamat apa itu lengkap. Jadi pertama itu, saran saya sinkronis PD Dikti. Ini hanya bisa disinkronis PD Dikti. Kita nggak bisa edit di sini. Manual pun nggak akan berguna. Karena mereka lihatnya langsung di PD Dikti. Yang manual paling hanya nomor telepon. Misalnya Mas Arief itu teleponnya ada 2, satu jalur komando, satu jalur selebriti, ya toh? Ya, bisa juga seperti itu. Nah, yang berikutnya saya minta Bapak Ibu, Sinta, ini Bapak Ibu, silahkan Sintanya diupdate. Kenapa? Ini bagian dari portofolio. Nanti akan saya lihatkan penilaiannya seperti apa. Di portofolio ini penting Bapak. Sinta ini akan melihat, maka dimasukkan aja Sintanya berapa, maka kemudian dia akan mengupdate Scopusnya Bapak Ibu dan Google Scholar. Kenapa? Karena Scopus ini akan menentukan berapa H-index Bapak Ibu. H-index ini menentukan pertanyaan Mbak Dian Suluh tadi. Berapa banyak Mbak Dian bisa jadi anggota dan berapa banyak Mbak Dian bisa jadi ketua. Mbak Dian kalau memang belum pernah jadi ketua, boleh jadi ketua satu kali. Kalau misalnya H-indexnya masih 1 ya, Mbak Dian boleh jadi ketuanya 1 kali, anggota 1 kali. Tapi kalau ilmu sosial, H-indexnya sudah 2, maka dia bisa mengajukan proposal 4. Di mana bisa 2 anggota, 2 ketua, atau bisa 3 anggota 1 ketua, itu bisa. Jadi makanya itu tergantung dari H-index. Maka saya minta Bapak Ibu memastikan H-indexnya ini. Karena H-index Scopus ini menjadi kunci berapa banyak proposal yang Bapak Ibu bisa update. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan update itu, maka Bapak Ibu bisa update manual Bapak Ibu. Di mana? Di sini Bapak Ibu, artikel jurnal. Klik di artikel jurnal ini. Nah, di artikel jurnal ini Bapak Ibu bisa update di sini, tambah data di sini. Di artikel jurnal ini Bapak Ibu masukkan aja semua karya Bapak Ibu di sini. Tapi kata kunci berikutnya Bapak Ibu pastikan kalau Bapak Ibu nulis ini, ingat ya, nama jurnalnya, judul jurnalnya apa, lengkap nama jurnalnya apa, terus kemudian terbitnya tahun berapa, volume berapa, dan kalau ini bereputasi, ditulis bereputasi, dan kemudian URL-nya. Ingat ya, ini saya contohkan URL-nya. Kami sebagai reviewer itu akan ngecek Bapak Ibu. Kalau karyanya Arief misalnya, atau karyanya Mbak Dian, nggak ada URL-nya nggak akan dinilai. Misalnya URL, maka kami akan cek, benar nggak ada URL-nya. Bisa cek URL-nya. Nah, langsung ke karyanya. Oh, ternyata betul. Bahwa papernya ini benar karyanya Eko, dan ternyata masih di jurnal Wet and Fire langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Oh, Q1 misalnya. Jadi ingat Bapak Ibu. Maka saya sarankan tadi, di sini yang namanya jurnal ini pastikan semua ada URL-nya. Tanpa URL Bapak Ibu kurang nilainya. Nih. Sama juga di buku atau haki, masukkan saja di haki. Masukkan karya Bapak Ibu, nama hakinya, dan kemudian nama dokumennya. Di buku juga, di artikel proceeding. Sama ya Bapak Ibu, di artikel proceeding, itu pastikan, ini saya contohkan Bapak Ibu, artikel proceeding itu sama, tulis namanya apa, judulnya apa, dan kemudian di sini nanti ada link proceedingnya apa. PDF-nya ada. Harus lengkap seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan. Dan ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu mau bertanya? Boleh nggak saya ngajukan? Gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah lengkap semua, update semua,
maka Bapak Ibu bisa klik di sini nih, penelitian, terus kemudian usulan baru. Ya, maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seperti ini kan muncul H-indeksnya berapa, maka di sini maka saya aktif mengajar, maka tanggungan tidak ada tanggungan kecuali anak istri ya Mas Arief. Tanggungan di sini maksudnya tanggungan utang penelitian, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan di sini Bapak Ibu, klik lanjut. Kalau Bapak Ibu punya utang, Bapak Ibu punya tidak eligible, maka Bapak Ibu nggak akan muncul tanda lanjutan sini Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tanda lanjutan ini, maka Bapak Ibu boleh melanjutkan. Prinsipnya itu, silahkan Bapak Ibu nanti login di SIM nama masing-masing. Kalau Bapak Ibu muncul kayak gini aktif, terus kemudian tidak tanggungan, dan ini bisa diklik lanjut, maka lanjut. Ini contoh lanjut. Nah, ketika saya klik lanjut, maka inilah karya saya, inilah identitas saya. Dan inilah kemudian saya bilang tadi Bapak Ibu, skema yang boleh saya ajukan apa? Nih, skema yang saya ajukan, boleh ajukan itu kurang lebih jumlahnya ada 15 tipe proposal Bapak Ibu. Nih. Nah, Bapak Ibu tinggal nulis. Mungkin dengan kepangkatan Bapak Ibu, dengan rekam jejak Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu hanya muncul 3. Mungkin Bapak Ibu hanya muncul 5, nggak apa-apa. Itu tergantung masing-masing. Nah, kalau saya full, apa saja bisa muncul, mengajukan apa saja boleh. Jadi prinsipnya tadi itu. Nah, itulah tapi kemudian saya bilang tadi yang namanya rekam jejak di sini Bapak Ibu. Maka kan muncul nih misalnya jumlah jurnal artikel Scopusnya berapa. Terus kemudian publikasi artikel nasional di Sinta 2 berapa. Terus jumlah artikel proceeding Scopusnya berapa. Terus kemudian hakinya berapa, bukunya berapa. Nah, inilah yang kemudian yang kita sebut sebagai rekam jejak. Kalau Bapak Ibu masih merasa, oh ternyata Scopus saya itu harusnya 30, kurang ya, sudah ditambah aja, diklik tambah data. Oh ternyata misalnya proceeding Sinta saya itu ternyata Sinta 2 saya ternyata 100, di sini masih 91 ya sudah ditambah aja, klik tambah gitu. Jadi itu kalau Bapak Ibu sudah oke, maka Bapak Ibu sama Pak Bu, Bapak Ibu kan ini misalnya usulan baru 2, saya boleh mengajukan lagi nanti. Saya sudah masukkan 2. Misalnya saya langsung bisa mengajukan lagi nih, tambah lanjut. Artinya apa? Walaupun saya sudah mengusulkan 2 loh Bapak Ibu, tahun ini saya sudah tambah lagi usulan 2, tapi ternyata masih saya bisa lanjut nih Bapak Ibu. Artinya apa? Saya bisa mengajukan penelitian lanjutan, bikin proposal baru, klik lanjut. Lanjut artinya apa? Saya boleh mengajukan riset baru. Nih saya pilih ngisi nih, ngisi baru di sini. Nah, gitu. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Ya, ini ada satu lagi Prof dari Universitas Unaim, Yapis Wamena, Ibu Tati Haryati. Jadi pertanyaan pertama itu trik untuk mendapatkan hibah itu sudah terjawab ya tadi. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara memilih metode penelitian yang berbobot atau yang dapat menjadi modal ketertarikan pada reviewer. Nah, terus kemudian yang ketiga ini agak melebar ya, gimana tips-triknya bisa tembus ke jurnal bereputasi. Nanti ini kegiatan yang berikutnya kayaknya ya, Prof. Ya. Monggo, Prof. Ya, Bu Yati kapan-kapan kita main ke Yapis ya, sama Pak Rektor kemarin. Iya. Datang ke sana. Baik. Nah, sama ya Bapak Ibu. Kalau metode, saran saya sih tadi baca jurnal. Ini saya buka aja, hanya dengan teman-teman Kalsiking. Ini contoh riwayat usulan saya yang sudah didanai. Ini saya klik. Ini contoh penelitian saya. Ini kurang lebih ada berapa penelitian ini ya. Sebenarnya ada banyak, tapi hanya muncul mungkin ada berapa ya. Ini riwayat usulan, tapi kemudian yang pelaksana kegiatan, kemudian yang penelitian, yang saya kasih contoh misalnya usulan lanjutan. Oke, usulan lanjutan Bapak Ibu, contoh penelitian saya. Model analisis aktor ini yang tahun berapa ini? Tahun lalu kayaknya. Jadi misalnya ini tentang saya bicara tentang lahan kebakaran hutan Bapak Ibu. Riset kami ini juga waktu itu kita didanai 3 tahun dapat dana kurang lebih 600 juta.
Ini contoh saja Pak Bu. Ini contoh riset kita tentang bagaimana memodel memahami penanganan kebakaran hutan. Nah, ada juga penelitian kami Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini contoh yang sekarang kami sedang jalan, perbaikan usulan di tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu. Ini riset proposal kami, misalnya menciptakan model tata kelola. Riset ini, dana risetnya ini, Bapak Ibu lihat. Saya buka aja, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Jadi model ini adalah misalnya bicara tentang smart city. Isunya adalah tentang smart city. Maka riset kita adalah ini. Atau riset kami adalah ini, tentang tourism. Dana risetnya seperti ini, Mas Arief. Jadi tergantung Besar ya, Bapak Ibu mau Prof. riset yang mana. Gimana, Mas? Besar. Ya, alhamdulillah Mas Arief. Satu. Jadi ini hanya memotivasi aja ya Bapak Ibu. Dapat berapapun kita syukuri gitu. Dapat kecil kita syukuri, dapat besar juga lebih bersyukur. Penyemangat gitu, Pak ya. Jadi contoh saja. Jadi ini bagaimana proses model, kemudian tentang turisme, tadi tentang kebakaran hutan, ini tentang transportasi. Jadi prinsipnya kalau saran saya, ya baca saja proposal yang sudah ada, baca saja jurnal, maka kemudian Bapak Ibu punya ide gambaran. Nah itu, makasih. Mas Arief, saya boleh bertanya lagi? Silakan Bu, silakan. Siap, Bu. Siap. Baik. Aduh, ini WA bunyi aja terus. Maklum sebelumnya saya rapat bentar. Saya pindahin dulu. Baik, terima kasih. Ini Prof. Eko yang ingin saya tanyakan itu adalah tadi saya telat masuk ya karena rapat dulu. Kata-kata kunci dalam judul tadi kan Prof. Eko mengatakan ini penelitian dasar, tapi kok ada kata-kata model dalam judul ini nggak pas gitu misalkan buat terapan itu kalau tidak saya salah tangkap. Ya. Jadi kata-kata kunci kalau penelitian dasar harus seperti apa, penelitian harus seperti apa misalkan. Nah itu untuk update Scopus itu kalau misalkan posisi saya sebagai penulis kedua atau tiga itu bisa masuk juga, Prof. Oke, baik. Terima kasih Bu Dede. Itu resiko satu lagi ya Prof. Eko. Oh ya, monggo. Kalau misalkan tahun lalu saya ngajuin, tetapi gagal, kayaknya nggak tahu di mana ya. Tapi saya mulai menyadari kesalahan. Oh, kayaknya saya nggak taat anggaran, saya nggak taat judul, dan saya juga nggak taat ini metode penelitian begitu ya. Boleh nggak kalau proposal tahun yang lalu diupdate kemudian diajukan lagi, Prof? Itu 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik. Ya, langsung dijawab, Prof ya. Ya, pejabat paskai masih sibuk kayak gitu ya Mas Arief, nggak kayak iya. kita. Di Unpad itu. Jadi pejabat paskai itu memang sibuk wirawiri. Jadi pertama untuk Scopus Bapak Ibu ya, Bu Dede, Prof Dede. Jadi Bu Dede dan teman-teman yang saya hormati, saya cintai, walaupun Bapak Ibu itu penulis nomor 100, itu Scopus ya masuk. Nggak apa-apa, diupdate aja. Mas Arief Zainuddin penulis nomor 2000 ya masuk aja, tetap akan data di Scopus itu tetap masuk data Scopusnya. Hanya kan kami sebagai reviewer itu kan di situ ada skornya ya. Penulis itu jadi penulis pertama atau koresponden nilainya 4. Kalau dia jadi penulis anggota nilainya 1. Itu cuma gitu aja. Tapi tetap akan dinilai Pak Bu gitu. Gak apa-apa, diupdate aja Scopusnya. Nah berikutnya kalau tentang proposal dan metode, kalau saran saya sih daripada judulnya itu nanti terlalu mirip, lebih baik ya dirubah saja. Apalagi nanti kalau Jakarta itu menggunakan skema Turnitin, kalau similarity-nya di atas 30%, Ibu malah gagal. Jadi lebih baik menulis ulang saja. Temanya mungkin relatif sama, berdekatan, tapi mungkin lokasi penelitiannya dibedakan. Tapi prinsipnya jangan sampai similarity-nya itu di atas 30, kalau bisa sih malah di bawah 20%. Prinsipnya itu Bu Dede. Jadi jangan sampai ada similarity yang terlalu tinggi. Nah,
Berikutnya tentang judul, tentang metode. Prinsipnya tadi, kita harus taat yang namanya tadi penelitian kita penelitian dasar atau penelitian terapan. Kalau yang penelitian dasar, maka dia itu maksimal 3, maka dia nggak boleh mengeluarkan namanya model, tidak boleh menghasilkan paten dan lain-lain misalnya. Karena kan kemudian paten, model atau itu kan skema yang disebut sebagai terapan ya. Karena kalau di skema dasar misalnya tentang implementasi, saya nggak tahu ya penelitiannya berdiri tentang apa ya. Kalau bisa buat contohkan, nah, misalnya implementasi kebijakan Karhutla di Rio misalnya, maka itu karena penelitian dasar, maka luarannya ya proceeding terindex, jurnal terindex, Sinta 2 atau Sinta 3, 1-3, terus kemudian buku atau book chapter. Tapi kalau misalnya implementasi kebijakan Karhutla di Riau, yang kemudian yang kita ingin luarkan adalah policy brief atau rekomendasi kebijakan, maka itu bisa masuk ke skema terapan. Tapi kalau misalnya sampai kemudian bikin software analisis implementasi kebijakan mengatasi Karhutla, bentuknya apa? Software. Software-nya akan dipakai siapa? Dipakai oleh Damkar. Software-nya akan dipakai siapa? Dipakai oleh Dinas Kehutanan. Nah, maka itu bisa sampai ke pengembangan. Jadi tergantung sebenarnya level riset kita itu tergantung luaran kita apa, target dari luaran kita apa. Itu aja, Bu Didi. Ada pertanyaan secara online Prof, dari Rendra Stisipol Raja Ali Haji. Silakan Mas Rendra. Baik, makasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Salam, Prof. Pagi. Ya, izin Prof bertanya beberapa hal. Pertama begini, Prof. Misalnya kita sudah ikut PDP dalam apa? Misalnya kayak alhamdulillah saya sudah lolos PDP itu 2 kali begitu sebagai ketua, Prof. Tadi kabar baiknya ketika melihat high index, berarti kan tergantung high indexnya berapa bisa mengusulkan lagi. Nah, misalnya Prof, data saya alhamdulillah di high index kan, kalau di GS sudah 5 tuh alhamdulillahnya begitu. Ya mungkin kalau Scopus saya harus banyak belajar dari Prof ini. Nah, kemudian artinya kan kalau 5 katakanlah sekiranya tadi bisa masuk 2 lagi begitu. Nah, untuk penelitian yang selanjutnya Prof, misalnya 2 lagi atau 1 lagi begitu, apakah dalam proses review itu melihat kompetensi di riset sebelumnya, misalnya di dua riset sebelumnya itu bicara tentang kebijakan, apakah itu menjadi satu pertimbangan sehingga katakanlah dia yang ketiga ini dia berubah nuansa risetnya berubah, jadi awalnya kebijakan, yang riset yang ketiga ini dia ya di tema yang lain, apakah itu menjadi pertimbangan atau seperti apa? Yang pertanyaan kedua Prof, ada teman-teman yang pada saat jabatan fungsionalnya asisten ahli, mereka belum mengajukan dana hibah, artinya belum mengikuti PDP atau apa sebagainya. Nah, di klaster perguruan tinggi yang sifatnya binaan, itu kan penelitiannya boleh di PDP dan di PKPT. Nah, misalnya pada saat dia di asisten ahli, dia belum pernah ikut, kemudian dia naik ke lektor misalnya, Prof. Nah, dalam proses ini, dalam proses persyaratannya, apakah seorang yang memang belum pernah mendapatkan hibah, kemudian dia mengambil kesempatan riset di jabatan fungsional yang lebih tinggi, misalnya di lektor, tapi dia belum pernah mendapatkan PDP atau sebagainya, itu menjadi pertimbangan juga, atau seperti apa, Prof? Mungkin itu saya mohon arahan. Terima kasih, Prof. Eko. Ini guru saya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rendra ini dulu pernah riset sama saya ini kompetisi nasional, tapi habis itu sibuk nyari duit kayaknya. Lupa. Siap. Jadi pernah riset sama saya kompetisi nasional, publis buku, publis jurnal, tapi habis itu nggak tahu hilang kemana dia. Kayaknya sibuk kecantol nenggelis di Unpad kayaknya Mas Rendra ini, Mas Arif. Ya. Apa penelitiannya jadi humoris, Prof, bukan humaniora. Ibu pantun, Bro. Iya, makanya. Baik ya. Baik, teman-teman. Pertama begini, Bapak Ibu harus pahami berapa proposal yang boleh kita upload atau tidak. Tadi kan teman-teman sudah kita kasih contoh ya. Bapak Ibu ketika login, terus kemudian masuk usulan baru, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut, itu artinya Bapak Ibu bisa upload berapapun. Prinsipnya itu.
Misalnya Mas Renda baru PDP, kemudian ingin ke kompetisi, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang masih bisa lanjut, gitu aja nggak masalah. Prinsipnya itu Bapak Ibu, asal masih bisa ngisi lanjut, artinya Bapak Ibu diizinkan. Karena kalau sudah nggak bisa, nanti Bapak Ibu nggak bisa lanjut, mentok di situ, merah itu nanti. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang digunakan untuk berapa jumlah dosen ya, atau kita sebagai meneliti mampu mengajukan sampai berapa, itu adalah dilihat dari H-index-nya Scopus. Itu mungkin ada H-index di Google Scholar 1000 misalnya, tapi di Scopusnya dia masih 1, ya dia akan dapat hanya 1 penelitian sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Gitu. Jadi makanya saya minta tadi Bapak Ibu, tolong update betul Scopusnya, tolong update betul Sintanya, sehingga Bapak Ibu bisa synchronize dengan aman dan nyaman. Dan kalau mau judulnya apa saja, mau update di mana, misalnya ada nih Mas, misalnya Mbak Eva itu udah angkat tangan dari tadi capek-capek itu Mas Arif. Mbak Eva misalnya dulu belum pernah penelitian, tapi karena Mbak Eva sudah lulus doktor, dia sudah lektor, dia ingin langsung ke kompetisi, langsung boleh. Dia ingin langsung ke, belum pernah riset besar, tapi langsung terapan, ya langsung boleh, nggak apa-apa. Intinya boleh aja. Itu aja Mas, makasih. Siap, makasih Prof. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa. Mas Arif, mohon izin bertanya. Izin. Bu Eva dulu ya, kita dari tadi. Monggo. Ya, silakan. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Eko dan terima kasih atas moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya bertanya kepada Prof. Eko. Langsung aja saya mau bertanya. Saya dulu pernah dapat dana hibah formula yang outputnya itu tentang false brief. Tapi saya tidak melanjutkan di dalam proses di dalam luarannya, Pak. Nah, gimana judul saya itu tentang pendamping desa di Kecamatan Tugu Mulia Kabupaten Musirawas. False brief-nya saya tidak melanjutkan. Nah, tapi luaran yang saya janjikan itu sudah terpenuhi, yaitu dengan jurnal Sinta. Nah, terus yang lagi saya olah lagi ini di dalam pengabdian Prof. Nah, di dalam pengabdian masyarakat saya lanjutkan dari penelitian tentang pendampingan desa, saya mau jadikan bagaimana sosialisasi terhadap pendampingan desa terhadap peran dan bagaimana sistem SDM di tingkat lokal desa ini tidak memenuhi standar. Nah, itu ya Prof yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Kalian dua penanya boleh Mas kalau ada mau tanya. Tadi Pak siapa? Pak Saya Pak. Ya, Pak Jerman. Ya, silakan. Pak Jerman. Ya. Ya, Pak Jerman. Ya, selamat pagi Pak Eko. Pagi. Ya. Pertama langsung saja ke pertanyaan. Bila mana seorang dosen belum pernah sama sekali melakukan penelitian dan baru pertama kali, apakah itu memang harus kelompok atau bisa individu penelitiannya itu satu. Terus yang kedua mungkin syarat login di Simlit Tabmas dan Google Scholar ya, itu mungkin harus diinikan. Terus apakah memang penulisan karya ilmiah tesis yang sudah ditulis sebelumnya itu bisa dijadikan tulisan penelitian di objek penelitian ini. Terima kasih, mungkin mohon arahannya. Ya, baik. Pak siapa tadi ya? Jerman. Jerman Pak, yang kemarin ketemu di Munas. Ya. Dari STC. Jadi Bapak Ibu, Mbak Eva sama Mas Jerman, satu untuk Mbak Eva, bahwa riset Ibu, misalnya Mbak Eva tadi sudah melakukan riset dan kemudian tidak dilanjutkan. Ya nggak apa-apa Mbak, memang cinta itu nggak perlu dipaksa kok Mbak, kalau nggak cinta ya diputus aja. Ya riset. Ya, maksud saya ya kalau itu komentarnya dalam itu. Ya kalau namanya nggak cinta ya jangan dipaksa, ya gimana. Enggak, kalau riset dan memang itu luarannya sudah tercapai ya nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak dilanjutkan, misalnya risetnya 3 tahun tapi hanya kemudian selesai setahun, ya nggak apa-apa. Prinsipnya begini Pak Jerman sama Bu Eva, silakan Bapak Ibu nanti login. Ketika login tadi, ketika masuk ke usulan baru, Bapak Ibu ada tanggungan nggak? Kalau ada tanggungan, maka ada merah di situ.
Kalau di situ ada tanggungan, kalau di situ nggak bisa maju, maka nggak bisa lanjut ya. Jadi Bapak Ibu kan tadi ingat ya tentang lanjutkan tadi ya. Kalau Bapak Ibu bisa lanjutkan, artinya Bapak Ibu bisa mengajukan pendidikan baru lagi. Nah, kalau pengabdian sama juga prinsipnya. Kalau Bapak Ibu bisa lanjutkan, maka bisa melanjutkan. Ya, memang cinta itu kadang ya bisa putus, bisa balik lagi, lanjutkan lagi juga apa-apa Mbak Eva. Nah, seperti juga penelitian ya. Nah, berikutnya ke Mas Jerman juga sama, walaupun risetnya itu belum pernah melakukan riset, nggak apa-apa. Seperti saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu nanti login di link Litbangmas dan ketika login di Litbangmas itu Bapak Ibu bisa dan kemudian eligible ya, eligible atau layak itu dilihat dari mana ya tadi ketika masuk ke usulan baru Bapak Ibu bisa melanjutkan. Nah, artinya Bapak Ibu itu boleh melanjutkan di situ. Nah, kalau mau mengupdate Google Scholar, pastikan Pak Jerman dan teman-teman punya akun Google. Saya yakin Bapak Ibu punya akun Google semua kan, Gmail-nya itu. Nah, itu akun Gmail Google-nya itu konekkan dengan akun kita di-update di sana, dan kemudian akun Google kita itu konekkan dengan Sintanya kita, Bapak Ibu. Ya memang kapan-kapan perlu latihan juga ini kayaknya, pelatihan Sinta, pelatihan itu, tapi ya waktunya seperti ini. Ini bisa nanti Mas Arief bisa itu sama Mas Iqbal atau ngasih bagaimana mensinkronis Sinta dari Google Scholar. Prinsipnya Google Scholar Bapak Ibu harus connect dengan Sinta. Connect dengan Sinta apa? Maka Bapak Ibu harus koordinasi dengan operator di perguruan tinggi. Simlitamas juga bagaimana mengkoordinasi mensinkronis Sinta dengan Simlitamas, maka Bapak Ibu harus koordinasi juga dengan operator perguruan tinggi Bapak Ibu. Atau kalau yang masih binaan, koordinasilah dengan L2 Dikti yang ada di Bapak Ibu. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Eko. Bagaimana Pak Jerman, Bu Eva? Sudah terjawab ya? Nah, alhamdulillah. Cukup Pak, terima kasih. Mau ikut-ikut ngentol ini penelitian? Bertanya Pak. Kolaborasi maksudnya ya? Ya. 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 Insya bagi yang berminat kolaborasi bisa nanti ini ya, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya atau dengan Prof. Eko langsung saja ya. Jadi karena memang beberapa skema itu butuh kolaborasi ya. Silakan Bu Siti Asriati. Oh iya Pak, terima Ya, kasih silakan. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Asriati Pak, saya dari Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mau menanyakan, kebetulan saya lolos di penelitian dasar yang sedang berjalan tahun ini dan ini sudah tahun pertama. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, maaf Pak ya saya tidak on kamera karena saya lagi. Saya sementara sudah memenuhi luarannya. Sementara memenuhi luarannya maksud saya di sini luaran wajib saya itu kan saya jurnal internasional. Namun kendala saya di sini Pak karena saya meneliti mahasiswa yang sedang berjalan yaitu mahasiswa PPG. Di situ saya menelitinya agak terlambat. Jadi saya meneliti di mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus, sehingga saya mengambil datanya terlambat dan saya memasukkan jurnalnya pun itu agak telat. Jadi saya baru memasukkan bulan 9. Sementara ketika saya masukkan ke jurnal tersebut, kebetulan saya masukkan di Asia TOEFL, itu dikatakan sementara direvisi, sementara akan direview. Jadi mengatakan bahwa saya harus menunggu jawabannya. Nah, kemudian saya beralih lagi ke jurnal lain, saya pindah ke jurnal lain karena saya mengantisipasi takutnya tagihannya sudah ada. Ini ternyata sama, dia bilang lagi tunggu 6 bulan untuk mendapatkan berita apakah diterima atau tidak. Nah ini menjadi kendala bagi saya, karena ini luaran wajib saya Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak ya, karena saya merasa belum memenuhi luaran wajib saya. Dan tetapi kalau luaran tambahan, kebetulan sudah akan terbit di Sinta 2. Nah yang saya menjadi pertanyaan, saya jadi was-was Pak, bagaimana luaran wajib saya bisa, karena masih menunggu info dari jurnal. Padahal saya sudah memasukkannya kedua jurnal yang bereputasi. Kemudian Pak, masalah yang pertanyaan kedua,
misalnya seandainya saya melanjutkan, karena kan saya kebetulan ambil 2 tahun, jadi masih ada tahun kedua. Judul saya, Pak, apakah harus berbeda? Karena kebetulan saya mengambil 2 level, yaitu level SMP dan guru SMP dan guru SMA. Apakah bisa, Pak, saya merubah judulnya? Jadi saya fokus di tahun pertama guru SMP, kemudian fokusnya ke tahun kedua guru SMA, tapi judulnya tetap sama, ataukah yang saya rubah adalah permasalahannya, atau gimana, Pak? Mohon masukannya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, saya beri kesempatan 1 orang lagi. Tidak ada. Oke, berarti langsung dijawab saja, Prof. Eko. Ya, baik. Ya, namanya aja wajib ya. Wajib itu kan ya harus dipenuhi. Jadi memang nilainya itu nanti kalau Bapak Ibu lihat, saya nggak bisa bukakan karena itu kan nilai reviewer, karena di situ ada akun orang lain. Tapi prinsipnya nanti Bapak tahu yang saya review siapa. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di reviewer, itu nilai reviewernya itu sebenarnya dilihat penelitiannya Bapak Ibu sudah ada luaran wajib atau belum, terpenuhi atau belum. Kan ada beberapa skala ya, 1 sampai 5. Skala 5 publish, yang kedua itu accepted, yang ketiga itu berpotensi besar diterima, yang ketiga tidak sesuai, kecil kemungkinan, yang keempat 5 itu tidak terpenuhi. Kalau Bapak Ibu memang bentuknya masih draft ya mungkin nilainya jadi 3, cuma hanya berpotensi besar, jadi nggak apa-apa. Asal memang itu sudah diupload di sistemnya Bapak Ibu maupun wartawan, jadi nggak usah khawatir. Kemudian itu judulnya jadi dia itu pada judul 2 nanti. Nah kalau lanjut nanti Ibu tadi di penelitian tambah penelitiannya itu di SMP kemudian lanjut ke SMA ya perbaiki aja di proposal lanjutan atau di perbaikan usulan. Prinsipnya itu. Nah terus kemudian tadi ada banyak pertanyaan ya tentang publikasi jurnal internasional dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu kontak saya atau kontak Mas Arief untuk pendampingan on the spot tentang penelitian itu bisa. Kayak besok saya insya Allah akan ke Makassar dengan tim di Kapsipi. Kita akan melakukan pendampingan di Makassar untuk penulisan jurnal. Dengan catatan ya Bapak Ibu, karena ini pendampingan tidak ada punya penelitian apa yang kemudian bisa kita improve sehingga Bapak Ibu layak masuk ke Sinta maupun di jurnal Scopus. Kenapa? Karena kita harus pahami betul etika akademik, jangan sampai Bapak Ibu, Pak Eko, tolong dong saya bikin tulisan, nggak bisa. Yang kita bisa adalah Bapak Ibu kita ajari nulis proposal bersama, nanti kita ajari juga belajar bersama, belajar bersama bagaimana bikin laporan yang baik, kita belajar bersama bikin luaran yang baik. Nanti ada di skemanya Kapsipi ini. Setelah ini proposal, maka bagaimana bikin luaran yang baik, bagaimana bikin publikasi yang baik. Kami dengan senang hati datang ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan belajar bersama. Begitu ya Mas Arief ya? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ini ada satu lagi ya, Prof. Ini mantap. Ini terakhir ya, Prof ya. Karena kalau diteruskan bisa panjang lebar. Ya, silakan. Ini dari CGC. Maaf, namanya. Halo, assalamualaikum. Salam, silakan, Pak. Ya, salam kenal. Saya juga alumni IP 03 2003. Sekarang saya dosen di Universitas Gajah Putih Aceh Tengah. Ya, terkait Bapak yang disampaikan oleh Mas Prof Eko tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya ini kan sudah mulai memasukkan ke dalam template penelitian saya. Di luaran yang ditargetkan itu yang ingin saya tanyakan ke Prof Eko, yaitu terkait dengan jurnal ukuran TKT. Saat ini tuh saya masih bingung mengisinya. Karena beberapa teman-teman yang sudah pernah ikut, itu ada dia memasukkan ke jurnal Sinta 2, Sinta 3. Jadi di sini saya masih bingung. Itu satu. Kemudian yang kedua, penelitian yang saya lakukan ini kan setahun yang lalu.
terkait dengan nilai kearifan lokal pada pengembangan destinasi wisata. Nah, di sini ada 4 permasalahan yang saya munculkan. Nah, pertanyaan saya untuk latar belakang itu, apa bisa dimasukkan ke 4 permasalahan itu atau hanya cukup 2 saja, Mas Prof. Eko? Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semua. Prinsipnya penelitian mau dilakukan kapan aja silahkan, tapi yang namanya ini proposal, maka Bapak Ibu harus bikin proposal baru. Dan proposal baru itu artinya Bapak Ibu harus mengupdate reference, harus mengupdate latar belakang, mengupdate luaran yang akan dijanjikan. Apa? Kita kan pasti akan ditanya, ini Mas Abi, tulis tahun 2022, mana luaran 2022? Kan nggak bisa Mas Abi upload luaran tahun 2020. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau bisa yang namanya penelitian tahun didanai tahun 2022, maka ya luarannya di tahun 2022. Walaupun misalnya nanti penelitiannya itu dananya baru muncul di bulan Bapak Ibu terima baru Maret atau Juni misalnya. Ya gimana? Bapak Ibu tetap harus mulai kerjakan walaupun publishnya misalnya Mei, yang luarannya seperti apa ya sesuai itu aja skemanya. Kalau skemanya mengizinkan di Sinta 3 ya Sinta 3. Kalau skemanya meminta minimal Sinta 2 ya harus Sinta 2. Jadi sesuai aja. Prinsipnya di situ. Itu Mas Arief, makasih. Matur nuwun Mas Prof. Ya, terima kasih Prof. Eko dan Bapak Ibu yang lainnya. Tak terasa kita sudah hampir 3 jam lebih, 3 jam ya. Apa saya tambah 1 pertanyaan lagi nih untuk Bapak Ibu? Kira-kira sudah cukup ya? Kira-kira sudah cukup ya? Tinggal selanjutnya adalah tindak lanjut dari pertemuan pagi hari ini, di mana Bapak Ibu jika diperlukan untuk konsultasi lebih lanjut kepada Prof. Eko, silakan saja japri dengan beliau. Beliau juga terbuka untuk mereview proposal Bapak Ibu. Karena memang waktu kita sangat terbatas sehingga tidak bisa melanjutkan untuk review proposal dari Bapak Ibu. Kami dari Kapsipi di Departemen Penelitian dan Publikasi Ilmiah, kebetulan yang juga diketuai sama Prof. Eko dan saya di dalamnya, dan kawan-kawan ada Kang Gil, ada Mas Harakan, dan Mas Dian yang untuk menggawangi bidang penelitian dan riset penelitian publikasi ilmiah di Kapsipi. Jadi Bapak Ibu dosen di program studi ilmu pemerintahan bisa komunikasi dengan saya ataupun dengan Prof. Eko untuk tindak lanjut kegiatan pada siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Mungkin cukup ya Prof. Eko? Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum ditutup ada beberapa pesan saya. Pertama, mari kita berkolaborasi ya Mas Arief. Yang besar ngajak yang kecil bisa naik yang besar. Kenapa? Karena sebenarnya kita sama, tidak ada yang besar dan kecil sebenarnya, tidak ada yang lebih maju. Dari kita yang adalah maju bersama. Silahkan kalau Bapak Ibu mau berkolaborasi ngajak saya jadi anggota nomor 2 pun nggak apa-apa gitu. Silahkan saja. Prinsipnya kita terbuka karena organisasi ini untuk kita, dari kita, oleh kita, jadi sama saja. Bapak Ibu silakan ngajak saya kemana saja sama Mas Arief. Departemen saya kebetulan ada 2, departemen publikasi dan penelitian itu Mas Arief, Mas Idil, Mas Harakan, terus kemudian Mas Dian. Nah kemudian ada 1 departemen yang kami kelola juga namanya Departemen internasional dan kerjasama dan studi mobility. Nanti kita juga akan membantu Bapak Ibu kalau tertarik dengan riset internasional, Bapak Ibu tertarik studi lanjut ke luar negeri, Bapak Ibu tertarik ke student mobility maupun staff mobility, itu bagian kita. Di situ ada Mas Andi Luhur, Eva dan yang lain-lain. Tapi prinsipnya ada 2 departemen yang insya Allah kami kelola. Dan kalau Bapak Ibu tertarik silahkan. Prinsipnya itu yang bisa saya lakukan. Yang berikutnya tentang penelitian, mari segera dibuat. Kalau bisa 2 hari sebelum deadline, Bapak Ibu sudah upload, clear and clean. Jadi Bapak Ibu bisa tidurnya, bisa permanenkan di situ. Hal yang lain, tips terakhir buat saya, pastikan kalau Bapak Ibu reference atau daftar pustaka, pastikan daftar pustaka Bapak Ibu itu 90% adalah jurnal. Dan pastikan
itu adalah jurnal atau publikasi 5 tahun terakhir. Dan minimal adalah 25 karya ilmiah. Ingat ya, minimal 25%, 25 jurnal karya ilmiah, di mana 20 itu kalau bisa jurnal dan kalau bisa 5 tahun terakhir. Itu tips terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Bila ada tutur kata saya salah, mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Mas Arief menutupnya. Matur. Ya, terima kasih Prof. Eko. Sebagai informasi, sertifikat pada kegiatan hari ini nanti akan dikirim oleh Sekretariat Kapsipi setelah Bapak Ibu mengisi absensi yang sudah kami bagikan pada kolom chat yang tersedia. Nantikan juga kegiatan-kegiatan dari Kapsipi khususnya di bidang penelitian dan publikasi ilmiah yang bulan depan akan atau bulan Februari ini akan ada kegiatan terkait dengan pengelolaan jurnal dan penulisan artikel ilmiah. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Mas Terima kasih Prof. Eko, terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Ya, sudah kami foto, Prof. Kami tunggu ya Bapak Ibu, jangan lupa. Terima kasih banyak dari Manado. Halo. Kami tunggu semuanya. Terima kasih Mas Arief ya. Ya, sama-sama Prof.